Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih sekalian. Selamat datang dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan SMA Islam Atira Bukit Baruga. Dalam hal ini ada Bapak Dr. Bakri Liwang yang sudah membersamai di pagi hari ini. Juga sudah ada para Bapak Ibu pendamping praktik. Ada Ibu Andi, lalu ada Ibu Nuraini, lalu ada Pak Sul juga pastinya. Pada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir, Bapak Ibu guru, pengajar SMA Islam Atira Bukit Baruga. Baik, sebelum kita mengawali pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Hari ini kami tentu saja akan mempresentasikan ya bersama implementasi yang telah kami dapatkan dalam program Guru Penggerak Kota Makassar. Nah, hari ini ada pendampingan individu yaitu membahas prakarsa perubahan. Ya, pada hari ini bertempat di Makassar 11 Oktober 2023. Lebih spesifik lagi kita ada di SMA Islam Atira Bukit Baruga Ruang Seni yang juga sekaligus menjadi Sanggar Seni Smart Bar, ruang ekspresi murid-murid kami di sini. Ya, dan untuk itu agenda pada hari ini tentu saja ada pembukaan. Nah, nanti akan ada perkenalan juga. Lalu kita akan bermain diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Lalu nanti akan ada tujuan kegiatan dan sosialisasi visi sekolah, melihat visi sekolah, lalu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan akhirnya kita akan sampai di akhir kegiatan kita hari ini. Ya, baik, langsung saja sebuah persembahan dari kami. Inilah dia, persembahan tari paduka. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan yang mulia kepada kami. Ya, dan selanjutnya mohon saya memperkenalkan. Ini dia bunda saya, Ibu Nuraini RSPD MPD. Beliau adalah pengajar praktik dari saya sendiri.
ada Ibu Andi Waru, Paliseri SPD-PD, beliau juga pengajar praktik dari rekan saya, Pak Fahru. Dan selanjutnya ada juga yang tidak kalah penting, orang paling gagah di meja sana. Sahabat saya juga ada Bapak Sul Muhajir SPD, beliau ini adalah pengajar praktik dan yang tidak kalah gambar di pagi ini ada Pak Bahtiar, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan untuk kehadirannya. Nah, selanjutnya untuk fasilitator kami di kelas saya ada Pak Ansal Syam, SPDM, lalu untuk Pak Faru ada Ibu Yuliati. Nah, untuk yang ketiga ini sudah mulai ya ada Ibu Faliha Manho. Nah, sebelum kita masuk ke perakasan perubahan, Bapak Ibu, ini sambutan di awal pagi saya betul-betul ingin menanyakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian. Boleh ditulis Kak, dibagikan dulu Pak Fahrus di note-nya sebelum memulai dan setelah memulai. Bagaimana impresnya, perasaannya pagi hari ini. Nah, nanti juga setelah sesi ini kami juga akan membagikan kembali. Setelah masuk di sini ternyata dari yang galau atau dari yang tidak tahu sesuatu ternyata tahu hal yang baru lagi, perasaannya senang dan seterusnya. Jadi mohon izin, mohon kesediaan Pak untuk mengisi sticky note-nya pagi hari ini. Nanti dibantu oleh Pak Fahru. Ya. Bagaimana perasaan kita melengkapi pagi hari ini dengan sambutan selamat datang dan juga sepatah dua patah kata mungkin yang ingin disampaikan oleh pimpinan kami. Ada Bapak Dr. Bakri, ya kepada Bapak dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih Bu Hikmah, MC kita yang luar biasa. Aplaus dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengajar praktik ya dari CGP angkatan ke-9 Pak Wajar ya. Iya. Dari angkatan ke-9 ini ada 3 orang, ada Pak Bahtiar, ada Bu Hikmah dan ada Pak Fahrul. Selamat datang kepada Bu Eni, Bu Andi, Pak Zul ya. Selamat datang kembali ya, sebelumnya sudah pernah datang. Tetapi mungkin masuk di ruangan ini baru pertama kali yang kami hormati rekan-rekan guru yang akan hadir, ada Bu Yus, Bu Aji Remisa, ada Pak Aris, ada mahasiswa PPR. Baik, alhamdulillah tentu kita sampai juga pada tahap ini untuk teman-teman CGP. Tentu ini adalah bagian yang sangat berkesan, bersejarah karena sudah masuk tahapan ini. Tahapan pendampingan berikutnya di mana ada diskusi dengan pihak sekolah untuk rasanya untuk menyepakati prakarsa perubahan itu seperti apa. Nah, harapannya Bapak sekalian, CGP lahir atau guru penggerak itu lahir untuk mengakselerasi perubahan yang ada di sekolah. Jadi kehadiran teman-teman, Pak Aris ini sudah bukan lagi CGP, dia sudah sah guru penggerak. Teman-teman, guru penggerak ataupun CGP itu adalah untuk mengakselerasi perubahan. Bagaimana perubahan yang ada di sekolah khususnya SMA Baruga itu bisa lebih cepat. Nah, tentu kita bertanya, perubahannya mau seperti apa? Ke arah mana? Nah, mungkin itu akan didiskusikan. Tentu perubahan kita itu pasti mengacu kepada visi misi sekolah serta tujuan SMA Islam Atira Bukit Baruga. Jadi harapannya ke depan kita juga kita harus menjadi bagian dari perubahan. Meskipun sumbangsi kita ya tidak banyak, tetapi kita harus menjadi bagian dalam melakukan perubahan yang ada di sekolah.
Nah, mudah-mudahan di CGP Angkatan 5 bahkan mungkin ke depan nanti akan ada forum guru penggerak ya, khusus apakah forum guru penggerak Atira untuk mengakselerasi perubahan di sekolah Atira secara umum, atau forum guru penggerak di SMA Islam Atira di Kabupaten. Dan mudah-mudahan Angkatan 11 ini dibuka ya, mudah-mudahan ada juga ya. Saya kira itu dari saya, teman-teman. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu guru pengajar praktik. Tentu karena tidak bisa teman-teman kami ini sementara pendidikan guru penggerak bisa sukses, bisa menjalankan dengan baik tanpa bantuan bimbingan dari Bapak Ibu pengajar praktik. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik, dan dari hasil kerjasama kolaborasi yang baik inilah itu tentu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya, termasuk kebaikan di SMA Islam Atira. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang, dan melalui forum ini insyaallah mungkin dalam 10 menit ke depan saya izin karena ada kegiatan lain di 19 itu. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Bakri untuk sambutannya di pagi hari ini. Selanjutnya kita juga ingin mendengarkan sepatah dua patah kata dari para pengajar praktik kami diwakili oleh Pak Zul Muhajir. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari, saudari, wahai saudari yang datang bersama kami. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali di sekolah SMA Islam Atira Bukit Baruga. Salam. Lalu juga kita butuhkan kebiasaan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bakri dan wakil pimpinan SMA Islam Atira yang sudah berkenan hadir di kegiatan ini, dan Bapak Ibu guru SMA Islam Atira dan adik-adik dari Fakultas Teknik Makassar ya, yang PPL di tempat ini, dan para PP Andalan Kota Makassar dan CGP terbaik Kota Makassar yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mau tadi luar biasa, ternyata itu benar-benar sempit ya. Baru ketemu lagi sama Bu Hikmah, Bu Hikmah ya. Kita rasa yang lama dulu satu sekolah dulu Pak Al-Azhar dulu. Jadi ternyata bisa ketemu di sini luar biasa. Sempat di kemarin sampai Bapak baca tapi ya itu kita lama kita ketemu, nah baru kita ingat hari ini. Selanjutnya kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari proses belajar dari Bapak Ibu calon guru penggerak ini, Pak Batiar, Pak Ibu Hikmah dan Pak Farul, yang merupakan yang kemarin mereka telah belajar mengenai visi diri sendiri mereka, visi mereka sebagai pendidik. Nah, proses belajar ini diharapkan bahwa visi sekolah nanti bisa menjadi sebuah pencipta tentang visi sekolah nanti bisa sesuai dengan kebutuhan murid kita. Banyak sekolah-sekolah yang membuat visi sekolah masing-masing tapi tidak sesuai dengan kebutuhan muridnya. Proses ini diharapkan menjadi dasar bagi Bapak Ibu semua di SMA Atira dan membuat visi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan murid, bukan mengintervensi tapi menjadi proses pembelajaran sehingga nantinya dalam pembuatan visi sekolah kita betul-betul bisa memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan murid siswa yang betul-betul seperti perkembangan zaman saat ini, abad 20 dengan perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini yang lagi menggerogoti kita. Itulah sekian dari penjelasan kami sekaligus PP. Luar biasa sambutannya, ada karya-karyanya, dan ini tadi saya sampaikan Pak Batiar ambil linknya, ambil videonya, nanti saya tampilkan nanti pada saat di puncak rumah nanti pada saatnya. Nanti saya sampaikan semua dan
kegiatan ini sebenarnya merupakan sebuah praktik baik yang harus ditonjolkan semua, sehingga teman-teman CGP, teman-teman PP semua, dan sekaligus mungkin nanti angkatan berikutnya bisa menjadi inspiratif yang kegiatan ke bawah ke depan. Kita seperti ini bisa menjadi tolak ukur untuk kegiatan kita di dalam negara. Terima kasih. Semoga saya akhiri yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Su. Ya, untuk sambutannya di pagi hari ini kita tambah bersemangat insya Allah. Ya, baik Pak Fahru, boleh dibantu next slide-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan masuk ke diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, terkhusus di SMA Islam Atira Bukit Baruga. Nah, adapun nanti alur atau susunan kegiatan diskusi kita, nanti akan ada pengantar tujuan diskusi, kemudian kita juga akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat kembali visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, lalu ada penutup. Oke, ya, tapi kita baca-baca dulu ya perasaannya. Ada semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bahagia, senang, alhamdulillah, baik. Kita mengapresiasi semua. Ada alhamdulillah, hari yang baik dan penuh semangat dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, banyak bersyukur di pagi ini. Alhamdulillah ya. Dan langsung saja mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Namun sekali lagi perlu kita tegaskan kembali bahwasanya sekolah kita, khusus SMA Islam Atira Bukit Baruga, tentu saja sudah punya visi, misi, bahkan kita sudah merumuskan tujuan sekolah. Moto sekolah Islam Atira, ya, anggun unggul cerdas, kita juga sudah punya di SMA Islam Atira Bukit Baruga. Spesifik lagi yaitu beriman, berakhlak, mandiri. Namun kita lihat kembali, apakah ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Kita akan melihat lebih jauh lagi seperti apa sih visi ini mengantarkan kita. Apakah ternyata kita punya visi-visi khusus terhadap impian kita kepada anak-anak didik kita. Dan kesempatan ini akan lebih detail dipandu oleh rekan saya Pak Fahru SPD. Kepada Pak Fahru dengan ini disilakan. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Hikmah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Bakri, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping CGP yang luar biasa dan yang menyempatkan hadir hari ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian salam salawat kepada Rasulullah SAW. Nabi senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa agenda kita yaitu berbicara tentang visi penggerak dan korelasinya dengan visi sekolah kita. Oke, baik. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu sosialisasi prakarsa perubahan. Nah, perubahan apa saja yang sudah terlaksanakan dan yang akan kita laksanakan ke depannya. Oke, baik. Nah, pada kegiatan pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan diskusi yang dapat menilai kesesuaian visi SMA Islam Atira Bukit Baruga dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, jadi visi kita akan lihat apakah visi sekolah kita sudah memiliki tujuan yang sama dengan keberpihakan pada murid, seperti itu. Lalu kemudian melalui diskusi ini Bapak Ibu dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala aspek dengan tepat. Karena boleh jadi apa yang menjadi visi
di sekolah, kalaupun semisal tidak mampu mendorong anak-anak kita, maka ini bagian daripada hal yang bisa kita masukkan dalam visi sekolah. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita masuk di filosofi KHD, terlebih dahulu saya bangun semangat dulu. Yang seperti biasanya kalau di Atira, Bapak Ibu, kalau kita dengar ungkapan Atira, jawabannya anggun, unggul, cerdas. Ya, itu spirit dari anak-anak kita. Oke, mari kita bangun semangat. Atira, anggun, unggul, cerdas. Jadi begini bahannya Bu, anggun, unggul, cerdas. Ya. Kalau kita bilang SMA Islam Atira Bukit Baruga, beriman, berakhlak, mandiri. Ya. Jadi beriman, berakhlak, mandiri. Seperti itu Bu ya. Jadi setiap kegiatan kita se-Atira itu dari Kajol, Baruga dan Bonet itu satu visi. Kalaupun visi unit ada juga masing-masing. Kalau tadi beriman, berakhlak, mandiri itu visi SMA Islam Atira Bukit Baruga. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, seperti apa filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan? Nah, mari kita lihat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia di Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Olehnya itu, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Itulah tadi gambaran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan visi? Visi ini mungkin sama-sama kita pahami bahwa setiap dari kita pasti punya visi. Ya, visi ini bisa dikatakan target fokus kita untuk mencapai sesuatu. Nah, jadi mari kita lihat visi pada umumnya adalah tujuan, harapan, masa depan ataupun cita-cita yang ingin kita capai. Lalu kemudian seperti apa visi sekolah? Jadi visi sekolah pada umumnya juga mengatakan bahwa visi sekolah suatu rangkaian kata yang memuat impian atau cita-cita nilai masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri. Jadi saya percaya betul bahwa setiap sekolah punya visi tersendiri. Di setiap pembentukan visi itu tentunya berkaitan dengan lingkungan itu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Jadi sebentar ini kita akan melihat tayangan video yang mana bagaimana kita melihat motivasi dalam bentuk pembentukan visi untuk mencapai target. Namun sebelumnya dalam video ini mungkin ada beberapa hal yang kami minta dari Bapak Ibu guru sekalian untuk bagaimana melihat video ini dan menyimpulkan dan memberikan umpan balik dari tayangan video. Ibu Hikmah mungkin silakan.
Oke, baik Bapak. Oke, makasih banyak Ibu Hikmah. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Ya, kita tadi sudah melihat bagaimana visi itu, lalu kemudian bagaimana mengimplementasikan sebagai bentuk target kita. Oke, di depan Bapak Ibu sekalian, saya sudah bagikan sticky note. Mungkin bisa dituliskan seperti apa gambaran yang didapatkan yang ada kaitannya dengan visi pengembangan sekolah kita, seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian ditulis. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya bisa ambil sticky note yang belum ya. Nanti saya akan bacakan bagaimana tanggapannya terhadap video tersebut. Saya mau dengar dulu dari Bapak kita, Faris. Beliau ini Bu, seorang guru penggerak, bukan lagi CGP. Ya, silakan Faris. Baik, terima kasih Pak Abdul. Ini sebenarnya saya mendapatkan dulu ya videonya benar. Kalau dari saya kemarin video ini jelas menggambarkan bagaimana kan Pemda mau berusaha, berarti ada visi yang harus dia jalankan. Kemudian juga pasti juga ada tujuan yang jelas bahwa dia mau kemana. Kemudian ada juga impiannya adalah tentunya mau manjat gunung es yang ada di ini. Tentunya beberapa persiapan yang dia siapkan. Dari Pemda sendiri itu saya lihat tidak ada manajemen risikonya, bahwa ketika kita manjat ini harus bagaimana lagi. Itu yang saya simpulkan. Oke, baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, saya mau dengar dari guru pendamping terkhusus, dan ini spesial Bu, karena beliau adalah guru pendamping saya. Ibu Andi, silakan. Terima kasih. Saya berdiri ya, meskipun saya perempuan, saya sudah berdiri. Baik, terima kasih. Dari video yang tadi itu, menurut saya mana yang di situ? Yang pertama adalah bagaimana memaksimalkan usaha ikhtiar untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai cita-cita. Yang tadi adalah untuk mendaki gunung es ya, mencapai puncak. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan potensi, menggali potensi yang ada pada diri. Tadi palu ya jatuh, kemudian menggunakan cakarnya. Nah, namun yang paling inti adalah bahwa cita-cita itu tidak mungkin kita mencapainya dengan seorang diri. Pasti kita butuh orang lain. Maka kita butuh kolaborasi dengan teman-teman. Sama dengan CGP tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekiranya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mencerahkan dan sangat memberikan arah kepada kita semua seperti apa tujuan daripada CGP ini, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah melihat video yang mana kita sudah memberikan kesimpulan, menunjukkan bagaimana kita melihat satu visi untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu video tersebut tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan puisi. Ya, jadi kali ini kita akan mendengarkan puisi dari Pak Bahtiar. Pada Pak Bahtiar, disilakan. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk Pak Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngaliep, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Ngaliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung-gunung Tangkuban Perahu, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi aku mendengar lagu Batak, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Ulusio dari Maluku, bukan lagi lagu Ulusio dari Maluku yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata berbinar-binar, Pak, merdeka, merdeka Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, baik. Untuk itu selanjutnya sesi presentasi tetap dilanjutkan oleh Pak Tian sebagai refleksi dari pembacaan puisi yang disampaikan tadi. Oke, terima kasih banyak Pak Farul atas kesempatannya. Alhamdulillah waktu datang misalnya ke Bukoli. Teman-teman guru penggerak, Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru, serta yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktek yang sedang mendampingi kami di calon guru penggerak angkatan ke-9 ini. Oke, sekarang kita melihat refleksi dari setelah membaca puisi daripada Insinyur Bung Karno. Insinyur Bung Karno ini merupakan, ya sebagaimana yang kita tahu bersama Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa Insinyur Soekarno itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan pernah dikatakan bahwa saya hanya membutuhkan beberapa ataukah 50 negara untuk 50 pemuda untuk menguncapkan dunia ini. Ya, tidak perlu ya. Jadi akan kucabut akar gunung Tangkuban Perahu, akan kucabut akar gunung Merapi itu. Nah, itulah luar biasa terhadap pemuda. Nah, puisi tersebut menunjukkan visi daripada Bapak Insinyur Soekarno dalam mewujudkan kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu menggambarkan bagaimana impian beliau melalui puisi tersebut. Kita belajar bahwa visi yang disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati dan menggerakkan hati kita semua. Ya, jadi kita semua harus punya visi. Next one. Kemudian kita kegiatan kita pada materi ini adalah melengkapi kalimat penumpang. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan penuh rasa hormat kami persilakan untuk menjawab pertanyaan guru tentang bisa barangkali diingat di stiker pada Bapak. Jadi kita mimpikan murid kita yang titik-titik. Kemudian yang selanjutnya
kita percaya bahwa murid adalah titik-titik, di sekolah tidak mengutamakan titik-titik, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi mohon kerjasamanya teman-teman untuk mengisi apa kalimat rumpang yang akan kita bahas bersama ini. Ini adalah merupakan prasyarat untuk mengikuti visi misi sekolah kita. Sudah apa? Kita bisa mengatakan apa? Bisa kita merasakan menjelaskan. Bisa kita rasakan bagaimana kalau sudah di sama yang dulu. Jadi Bisa nih kalau saya tanya tapi tulis sumbernya. Oh iya iya. Tidak plagiat. Betul pustaka Budi. jadi kalau saya ada plagiat ya bisa dia nih. Masuk akal yuk. Jadi kalau Anda menyampaikan sama teman Anda itu artinya nilainya dibagi dua. Ya. Kalau melihat buku pada saat ulangan itu juga nilainya ada nilai buku, ada nilainya Itu di sumbernya. itu Ya sumbernya. lihat browsing sumbernya. Sumbernya browsing. Ya. Saya dapat juga dari platform. Ya, alhamdulillah sebenarnya Bu atas masukannya. Jadi nanti kita terapkan di sini. Jadi misalnya anak-anak boleh open book ya asalkan nilainya itu sumbernya dari mana. Kemudian ya boleh. Nilai kejujurannya Bu. Nggak ada apa-apa, yang penting tahu Iya. sumbernya dari mana ya. Tulis sumber. Ada juga itu Bu, anak-anak dikatakan saya kan jujur Pak. Jujur Pak ini tidak punya sumber memang dari mana aja Kak? Kan salah. Saya bilang justru lebih salah lagi kalau kamu tidak menulis. Ada unsur sekali untuk tulis. Jangan ada usaha. Iya. Usaha ya. Itulah banyak deh namanya agak ini saya sering kita. Pernah juga Bu, yang kita cari lepas ini. Saya minta tanggapannya Bu. Ini kemarin karena kami di sini kan awalnya kan harapannya di konsultasi kita sementara belajar ini kan terpempan murid ya. Nah kalau misalnya siswa itu kan di awal pembelajaran mau apa ya, di mana mau belajarnya dan sebagainya. Nah kadang kan kita di sini siswa itu apa artinya dia sudah enak Pak belajarnya asik dong di HP jadi HP jadi saya lebih asik pakai HP belajarnya kan begitu untuk banyak siswa.
Jadi di sini juga membuat kami guru-guru dan sebagainya. Dan ini juga kan kalau sudah mereka mencari bahannya, materinya kan sudah selesai, mereka bisa sambil main HP dan sebagainya kan video utama. Jadi gimana sih ini dalam hal ini, apakah bisa kita terapkan itu atau bagaimana? SMP, SMA, kalau jenjang SMA kan anak-anak sudah ada rasa malu atau kesadaran sedikit lebih dewasa. Kalau saya sih kalau untuk ukuran SMA tidak ada masalah untuk membuka HP, meskipun memang tantangan bahwa HP itu ujung-ujungnya anak akan main game atau apa. Kadang-kadang guru juga kan kadang-kadang saya lihat guru media. Jadi sepanjang kita bisa kontrol, karena kami pengalaman di Leban juga di sekolah kemarin guru orang tua itu kayak ini anak-anak tidak boleh bawa HP karena mereka pun tidak main sendiri-sendiri dengan namanya dari translasi. Dan untuk orang tua dan sebagian besar si orang tua melarang bawa HP, bisa bawa HP tapi yang tadi saya komunikasi disimpan di kota atau apa nanti tapi kayaknya ada juga orang tua yang sendiri. Ini ada yang menerapkan, orang tua yang tidak. Tapi kalau menurut saya menggunakan bawa HP naik di mana membawa ke sekolah. Sebalik Korea tidak bawa HP. Jadi untuk sementara kami di sini Bu, jadi kami memang walas setiap hari masuk di kelas itu perwalian untuk HP, kemudian informasi daripada guru yang seperti itu, misalnya kalau menggunakan HP itu bisa. Tapi kan anak-anak sekarang itu dulu kan, ini kan artinya kan pembelajaran dari murid ya, itu yang kita utamakan gitu. Jadi untuk sementara itu dulu yang kami terapkan di sini. Jadi apapun itu kalau misalnya ini kita tidak bisa selamanya pakai para murid ya kalau begitu. Jadi ada kalanya kita intervensi, jangan pakai HP karena itu bebas sepenuhnya merdeka sepenuhnya. Silakan Bu ulang. Kalau HP juga saya tidak ada pas saja kita yang sambil dengan channel juga tergantung modelnya kita untuk pembelajarannya. Dan ada saya dapat sebetulnya bahwa ada satu pembelajaran di mana dia kita dulu maksudnya apa dia sebutnya mau HP Pak dia semangat dan kita sampai kita sampai waktu sambil ada pembelajaran bisa kamu harus fokus. Kalau harus ini, kalau ini, ada begitu. Jadi tergantung. Ya, ini kan Pak, artinya dari sini kan kita lihat misalnya apakah ini yang kami terapkan di sini betul-betul berpihak pada murid. Ini kan daripada saja dewasa. Dan jadi kan pada dasarnya kan ini kan murid kan yang mau belajar seperti itu, bukan kita. Jadi suasana hatinya murid yang berikan. Ya kalau misalnya HP-nya kan mereka sudah dapat semua, ada semua HP mereka dia bawa. Bahkan mereka bisa bawa seperti HP. Satu dikumpul, satu sembunyi. Jadi ya caranya. Ya jadi kami di sini ya masih perlu kerja ekstra untuk pembelajaran yang menggunakan HP. Terkadang juga anak-anak kan malas membaca dari buku di dan sebagainya, bahkan HP-nya semua jadi ini. Oke Bapak Ibu, barangkali sudah bisa dibacakan ya, dibacakan dulu apa daripada pertanyaan tadi ada kalimat rumpang yang akan kita jawab bersama-sama.
Ada kalimat rupa yang akan kita jawab sama-sama tentang nah ini, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Bisa barangkali diwakili oleh teman CGP kita, maaf, Ibu Haji, mau Bu Haji Remisa atau Ibu Haji Remisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang itu, ya. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu, yang ketiga berakhlak. Kemudian di sekolah kita mengutamakan taat beribadah, terutama sholat, dan kemudian fasih dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa potensi siswa yang tidak sama dari setiap siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa siswa memiliki karakter dan latar belakang yang tidak sama. Dan terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua siswa akan memiliki potensi atau memiliki cita-cita yang sama, bahwa untuk bisa mencapai cita-cita dengan setinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak, luar biasa sekali Bu Haji atas jawabannya. Jadi ada beberapa tadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Saya lanjut ke Pak Aris, barangkali bisa dibacakan apa yang diinginkan yang tadi. Baik, terima kasih Bapak Tiar. Di sini saya jawab, kita memimpikan murid-murid yang tentunya karakter Islami, unggul dalam prestasi-prestasi dan mempunyai jiwa sosial juga yang tinggi, kemudian menjunjung tinggi budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan tentunya sikap dan perilaku bersama ya dengan Bu Aja, sikap dan perilaku yang Islaminya kita harus junjung tinggi. Kemudian bagaimanapun itu juga kita harus mengutamakan wawasan nasionalisme dan wawasan global di siswa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin dan tanggung jawab itu adalah kewajiban mereka. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kejujuran itu hal di atas segala-galanya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter yang Islam itu lebih diutamakan dari segalanya. Baik, itu saja dari saya, Pak Baktiar. Ya, beri aplaus untuk Pak. Dan di sini saya perkenalkan lagi adalah calon guru penggeraknya angkatan sebelumnya. Jadi kalau ada permasalahan yang kami dapatkan, beliau yang senantiasa mendampingi kami, jangan tiga dan sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak atas penjelasannya teman-teman. Jadi next. Jadi melihat kalimat-kalimat penumpang yang telah diisi tadi, jadi kita rumuskan menjadi sekolah unggul berciri Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global. Itu kan intinya semua teman-teman ya. Jadi kita sudah
memunculkan visi kita menjadi sekolah unggul berciri Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global. Dan tadi ada beberapa termasuk salat-salatnya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Bisa barangkali dijawab siapa ya? Ibu Bulan bisa. Dijawab Ibu Bulan. Apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita murid kita? Bulan. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Bakir. Jadi terkait dengan visi sekolah kita tentang apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Jadi alhamdulillah untuk visi sekolah Islam materi itu sendiri yang tadi disampaikan bahwa menjadi sekolah unggul berciri Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global. Ini alhamdulillah sesuai dengan yang kita harapkan. Gimana nanti kelak insya Allah generasi kedepannya siswa itu bisa menjadi bukan hanya sekedar bisa hanya menjadi pintar, tapi memang itu bisa menjadi lulusan yang memang karakter Islami dan berjiwa nasional dan pastinya akan selalu berkembang sesuai dengan zaman terkait dengan berwawasan global seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih banyak Bulan atas penjelasannya. Ya, salah satu indikator keberhasilan kita ya, jadi ini terbukti ya teman-teman ya, kita boleh mengatakan bahwa dari 2 tahun terakhir ya, dari 2 tahun terakhir kita sudah menambah 2 kelas. Jadi kita insya Allah PPDB itu tutup sebelum negeri dibuka artinya di situ. Jadi alhamdulillah kami di sini dari sisi kepercayaan animonya masyarakat terhadap sekolah kita itu luar biasa. Jadi ini kemarin sudah ada data waiting listnya untuk tahun ajaran berikutnya. Ya, jadi ada sudah 2, kebetulan ada sudah 2 mengisi untuk calon siswa tahun depannya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut lagi daripada the next step. Oke, kita lanjut ya. Jadi apakah visi misi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita murid? Semua sama dalam keluarga sudah tadi dijelaskan. Lanjut slide. Kita akan kupas satu-satu tentang hal ini. Jadi berciri Islam, ya. Berciri Islam itu yang pertama, branding sekolah Islam sudah melekat di sekolah Islam Atira. Seragam atribut berciri Islam, kurikulum bercirikan IHES, Atira Education Atira Integrated Education System. Jadi ini mapel dan mata pelajaran yang kami adopsi dari Malaysia. Kemudian kurikulum berbasis yang tadi sudah dibahasakan, kurikulum berciri IHES dan mapel TTUP, program keagamaan dan LSO berciri Islam. Kemudian jaminan mutu pada sekolah Islam Atira itu minimal bertambah 1 juz. Jadi kalau misalnya masuk di sekolah Islam Atira itu minimal bertambah 1 juz hafalan. Kemudian untuk berjiwa nasionalnya, kurikulum mengacu pada kurikulum nasional Indonesia. Bahasa menjadi bahasa pengantar utama dalam PBM, merayakan Hari Nasional, berpartisipasi dalam program nasional pengembangan minat dan bakat nasionalisme. Jadi juga terbukti daripada kegiatan-kegiatan kita sudah banyak ya, ada field trip, ada PO dan sebagainya. Kemudian ada berwawasan global. Ya, berwawasan global ini membuka kerjasama dengan lembaga nasional. Kurikulum yang memaksimalkan alokasi bahasa asing bagi murid, meramaikan event internasional untuk pengembangan murid. Jadi untuk hal ini, jadi kami di sini juga ada lintas minat untuk pembelajaran bahasa Jerman, bahasa Inggris dan sebagainya, bahasa Arab. Ini kita jadi kami juga di sini menerima sekolah daripada itu ada pertukaran pelajar. Ini
kemarin baru-baru ada siswa kami yang ke kemana itu? Yang Ardi kemana? Bukan. Italia. Ke Italia. Jadi, Italia. ada kemarin juga siswa dari Italia baru-baru pulang. Ya. Kemudian lanjut lagi ke next cover. Jadi visi sekolah itu terwujudnya sekolah bersih Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global. Kemudian sudah lanjut mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ya, jadi ini mau apalagi teman-teman, ada lagi tugas ini. Jadi kita diskusi lagi. Pak Baru bisa barangkali jalankan tugasnya. Gantian saya lagi yang berikutnya. Tadinya orang yang saya. Jadi nanti bagikan kita diskusi lagi. Yang pertama, apakah inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru dan orang tua, kepala sekolah, visi agar visi dapat tercapai? Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk menyelesaikan dalam merancang perubahan, bagaimana rancangan waktunya? Oke, mohon Bapak Ibu kita berdiskusi lagi tentang hal ini. Kecilan Dua saja Pak. Satu kuning, satu warna. Yang sambil mengisi beberapa pertanyaan, kalau saya silakan di tempat. Oke, baik, Bapak Ibu saya sudah mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas.
kita ada dulu materinya, diskusikan dulu tentang yang tadi ya, sebelum kita closingnya tentang materi itu. Yang pertama, tadi kan sudah ada pertanyaan yang kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya persilakan dulu kepada Pak Aris untuk membacakan tadi yang telah dituliskan. Semua kan? Baik, di sini ada pertanyaan nih, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, untuk di sekolah Islam Atira secara umum itu kita melakukan setiap tahun ada yang namanya rapat bulan per tahun ya, per 6 bulan itu rapat kerja dan evaluasi per 6 bulan untuk mewujudkan visi sekolah Islam Atira itu sendiri. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah mewujudkan visi sekolah. Tentunya dalam awal semester sebelum awal semester ini tentunya mengundang orang tua untuk melakukan atau berdiskusi tentang program kerja yang mengarah pada visi sekolah tersebut. Apa-apa yang harus dilakukan, kapan, dan apa tujuan yang didapatkan dari program tersebut. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah ini dapat tercapai. Kalau saya tentunya pasti kolaborasi terhadap kolaborasi di BMJ dan menjadi pengawas dalam setiap kegiatan. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Oke, di sini saya jawab pelaksanaan program tentunya itu pasti kita akan membentuk tim, kemudian menyepakati waktu. Kalau di Atira ini pasti sudah sesuai dengan program kerja apa yang akan dilakukan selama tahun tersebut, tahun yang berjalan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, makasih banyak Pak Aris. Bisa barangkali di report ke sebelah bulan jawaban mahasiswa. Siapa tahu ada dari mahasiswa yang bisa harapannya. Mungkin ada sedikit apa harapan kita di sekolah ini di SMA Islam. Baik, terima kasih atas kesempatan ini telah diberikan. Mungkin harapan saya sebagai mahasiswa yang baru beberapa bulan berada di sekolah ini, mungkin setelah melihat beberapa waktu kemarin tentang hal-hal apa saja yang ada di sekolah Islam Atira Maruga ini, saya berharap karena di sini kan sekolah yang bercirikan Islam, saya berharap seluruh siswa dapat mengembangkan dari segi Islami seperti bacaan Al-Qurannya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, dan mungkin akan mendapatkan lulusan-lulusan yang mungkin nantinya akan menjadi yang memiliki hafalan-hafalan yang lebih banyak lagi. Mungkin itu saja dari saya.
Oke, makasih banyak Bu Dek ya. Lagi grogi. Tadi kalau tadi sama Bu Andi saya tadi dulu kita ke mahasiswa, aduh. Saya ingat masa lalu. Oke, makasih banyak atas masa lalu ya. Oke, saya mau tulis. Ini mohon diperkenalkan juga, ini kebetulan Pak Mulis ya. Beliau adalah guru penggerak angkatan 1 ya. Jadi mereka ini senior kita bersama. Hormat senior. Sama-sama di sama-sama juga. Angkatan 2. sama juga. Tapi saya enggak ke PP, belok ke saya. Oke, makasih banyak teman-teman atas saya serahkan kepada Bu Hikmah untuk selanjutnya. Makasih banyak. Mic ini saya serahkan kepada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Nah, namun sebelum itu karena kita kedatangan juga nih Pak Presiden. Jadi bagus mungkin kita dengar ya, karena hari ini kita membahas tentang prakarsa perubahan, bagaimana kita melihat visi sekolah. Mungkin ada yang Pak Mulis ingin sampaikan sebagai bentuk ya kesan untuk kami dan bagaimana kami CGP di Sekolah Islam Atira bisa bersinergi, apa kiat-kiatnya supaya kita betul-betul visi sekolah yang kita harapkan itu akan sesuai dengan kebutuhan murid yang berpihak kepada murid. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan Pak Murid, Pak Mulis. Iya, terima kasih. Saya kayak kenal pasang. Ya, tapi katanya guru penggerak itu harus selalu bisa gitu. Iya. Dan tidak merasa terpaksa. Betul. Karena pergerakannya. Iya. Perkenalkan Bu, saya Mulis, penggerak angkatan 2 yang lebih lama masa pendidikannya 9 bulan. Iya. Betul. Iya. Jadi kalau orang hamil itu Melahirkan dia. Iya, memang ya yang pertama dibahas itu visi dulu gitu yang visi. Jadi poinnya di visi itu adalah murid yang menjadi nomor 1 di situ di visi itu. Jadi bagaimana murid sering yang dikatakan oleh Pak Iwan, tujuan pendidikan itu 3, 1 murid, yang kedua murid, yang ketiga murid lagi gitu. Itu tadi yang sering kita dengarkan. Nah, kalau kita berbicara itu memang salah satu tujuan guru penggerak atau fungsi dari guru penggerak itu bagaimana menggerakkan, dan ini kadang tidak diterima oleh semua warga yang ada di sekolah itu. Tapi poinnya apa? Kita berkarya saja, ya berkarya saja, bergerak saja, nanti bukti yang berbicara. Nah gitu. Jadi poinnya di situ. Jadi memang untuk keluar dari zona nyaman itu tidak mudah. Ya, karena harus mindset dulu yang harus diubah agar bisa keluar dari zona nyaman. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena tadi di awal saya bertanya bagaimana perasaan tak setelah datang dan setelah selesai, mungkin saya bertanya dulu kepada ibu saya dulu nih, waktu Bu. Tapi Bunda bagaimana tadi perasaan tak datang dan setelah di akhir sesi ini Bunda bagaimana perasaan tak? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus terang dari awal senang bersama CGP hebat yang ada di Atira. Sebelum dilaksanakan ini baru Lokano, saya sudah melihat auranya luar biasa Atira. Kemudian masuk di pendampingan PI 1, kemudian luar biasa Atira. Jadi mulai dari tadi alhamdulillah luar biasa, masya Allah, tabarakallah, senang sekali bersama di Atira. Bukan hanya CGP-nya yang belajar, tapi kami juga apa yang saya bisa ambil dari Atira. Ya banyak hal-hal yang bisa saya ambil dari Atira. Kemudian setelah melihat tadi penampilan CGP yang nantinya akan hilang C-nya, insya Allah. Amin. Tentu akan tadi apa yang disampaikan tentu akan lebih banyak berkarya karena memang untuk merubah mindset
teman-teman yang ada tidak segampang itu. Tapi marilah kita berkarya dulu, bergerak bersama, berkolaborasi bersama. Apalagi kalau sudah ada beberapa, insya Allah ke depan nantinya Adira akan lebih maju dan lebih bagus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terakhir Pak Fahrul. Oh, Pak Sul juga tahu, Pak Sul. Tak ini moto itu. Baik, tidak terpaksa tergerakkan. Pak Sul. Bagaimana pesan sekarang ini? Ya, bagaimana perasaan? Alhamdulillah luar biasa. Perasaannya sangat luar biasa, sangat menginspirasi di sini. Kita berbagi ilmu, berbagi praktik baik. Walaupun kami di sini yang selaku PP bukan berarti kami lebih hebat dari yang di sini. Kami hanya bertugas di sini, tapi mungkin ada informasi yang kami dapatkan itu dan luar biasa, dan ini bisa menjadi contoh yang bisa kita jalankan juga di sekolah kita masing-masing. Luar biasa. Semoga kedepannya targetnya dari contoh ini adalah GP dan Adira yang bisa seperti sekian saja. Rasanya tidak enak kalau dari kaki kanan tidak ke kiri kak lari Dira. Biar 2 kalimat tuh yang penting. Ya boleh, silakan Tabit. Sudah pengalaman itu. Sudah dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Baik, terima kasih. Jadi perasaan kami adalah kami mengapresiasi dulu para CGP di Bapak Ibu CGP hebat di Adira, Masya Allah. Dari awal hingga akhir luar biasa, keren. Apalagi di sini tadi disambut dengan tarian padupa, Masya Allah. Tidak ada barangkali duanya di sekolah lainnya. Dan memang Adira di mana-mana memang sudah dalam segi apapun sudah, pokoknya sudah internasional ya. Tadi sudah ada berwawasan global saya lihat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini saya katakan bahwa setelah CGP ini baru awal. Jadi setelah lulus dari CGP itu baru awal kita melangkah. Tetap semangat, sehat, jaga sehat selalu dan sukses. Dan insyaallah semua muaranya adalah ke peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya baik, dan sebagai penutup Bapak Ibu, Laila, kita tutup pertemuan ini. Yang jelas kita mulai dari bagaimana kita selalu melihat lebih dekat, supaya kita tahu lebih dekat cara kita tahu apa kebutuhan murid kita dan sebenarnya apa kebutuhan diri kita sebagai guru, yaitu untuk bahagia dan membahagiakan orang di sekeliling kita. Nah, mungkin sebagai penutup sama-sama yang boleh tahu boleh ikut. Ini video terakhir sebagai penutup kebersamaan kita, berisi pesan melihat lebih dekat. Pergilah sedih, pergilah resah, jauhkanlah aku dari salah prasangka. Pergilah sedih, jauhkanlah resah, lihat segalanya lebih dekat dan ku bisa menilai lebih bijaksana. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat dan ku akan mengerti. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca surah Al-Asr dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Saya CGP Nur Hikmah dengan pengajar praktik saya Ibu Nur Aini. Saya Fahrul dengan pengajar praktik saya adalah Ibu Andi Waru. Dan saya Baktiar, pengajar praktik saya Bapak dan paling kapitan. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atira Anggun, unggul, cerdas. Selamat budi pekerja. beriman